Siapa lagi yang mau kita contoh? Yang kita contoh adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kita nggak mencontoh motivator Mario Teguh. Saya pun menyadari bahwa masing-masing kita punya kualitas yang berbeda. Saya nggak mau menyamakan pikiran saya dengan pikiran Bapak Ibu. Karena kualitas kita berbeda. Tidak masalah. Tapi upahnya tetap sama. Amin. Siapa yang dituntut dengan kekuatan yang besar, dituntut tanggung jawab yang besar. Nah, ini merupakan suatu konsep yang sangat sederhana, bahwa orang-orang Kristen harus menyadari dirinya waktu mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah titik balik. Ya, mereka berjanji dirinya, memberi dirinya dibaptis. Saya mau tanya, Bapak Ibu di sini sudah dibaptis semua? Siapa yang belum dibaptis Islam? Nggak usah tanya soal penyerahan anak ya, karena penyerahan anak ini kita semua mungkin udah ngalamin. Yang baptis Islam, baptis kita. Hari ini saya berdoa Bapak Ibu, mungkin ada yang malu juga angkat tangan. Beranikan diri. Bilang sama Tuhan, aku mau punya tujuan yang jelas. Karena baptisan itu bukan syarat untuk kawin. Oke, sekali lagi, anak muda, saya kasih tahu ya. Karena dibaptis itu bukan untuk kawin. Karena dibaptis itu untuk hidup benar. Tanda pertobatan, setuju? Jadi kalau ada yang kasih, cepat kok. Karena baptis, dia bisa cepat kawin kita. Kan ada ayatnya itu. Gitu ya. Oke, mari kita akan pikirkan bersama-sama. Ketika setelah selesai dibaptis, banyak orang Kristen nggak ngerti habisnya dibaptis terus dia mau ngapain? Kan gitu pertanyaannya. Padahal secara umum orang-orang yang sudah dibaptis mengerti arti pertobatan, maka dia harus punya tujuan yang jelas. Dan ini tujuan umum. Dan saya berharap semua kita bisa menerimanya. Mau gereja Advent kah? Yang penting jangan gereja setan aja ya. Gereja Advent kah? Gereja HKBP kah? Gereja apapun. Karena ini kita belajar dari Yesus. Kita mau ikut hidupnya Yesus. Amin. Itu yang paling penting. Saya berdoa hari ini, mudah-mudahan 30 menit, enggak lebih, saya bisa sampaikan ini. Baik. Slide kedua. Saya ingin sampaikan, ini dulu. Namanya hidup orang Kristen. Dulu zaman kita SD, SMP, SMA, guru agama kita selalu bilang, apa artinya Kristen anak-anak? Pengikut Kristus. Wah, gitu ya. Gak salah sih. Tapi bagaimana kalau kita hari ini kembangkan dengan suasana, nuansa rohani yang lebih dewasa? Ayatnya itu memang ada di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Di Antioquia lah, ya toh? Pertama kali orang disebut Kristen. Setuju? Bukan Katolik yang pertama kali, Kristen. Ya, Kristen. Jadi kalau mau bilang mana lebih tua Kristen dan Katolik, Kristen. Di Antioquia. Dan kata-kata Kristen itu sebenarnya dulu adalah ejekan. Kalau kita mengenal sejarah gereja, itu bukan kata-kata sanjungan, pujian, bukan. Itu kata-kata hinaan. Kata-kata ejekan. Karena waktu keadaan Yesus hadir di muka bumi, dia naik ke surga, murid-muridnya meneruskan pengajaran Yesus. Orang Yahudi nggak suka. Karena Yesus menganggap dirinya sama dengan Allah. Ya memang dia Allah. Orang Romawi nggak suka. Karena Yesus menganggap dirinya raja. Saingan dengan kaisar. Orang Romawi nggak suka. Jadi itu mereka sebutkan dalam bahasa kita itu Kristen, Kristen, Kristen. Itu bahasa ejekan. Oke. Jadi dalam arti sejarah, kita nggak salahkan guru-guru agama kita. Kita terima. Karena itu ada yang Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 6. Tapi ada nuansa yang lebih bagus lagi pemahamannya kalau kita mulai dewasa rohani. Ada ayatnya. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Itu dia bilang begini. Kembali lagi tadi slide kedua. Seperti
kita hari ini, saya percaya jemaat di tempat ini tidak lagi memandang Kristen itu hanya sekedar pengikut Kristus. Setuju? Yesus nggak pernah perintahkan kita jadi pengikut Dia. Yang Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Apa ya ini? Jadikanlah semua bangsa pengikutku. Apa begitu pujinya? Jadikanlah semua bangsa murid. Pengikut dan murid itu sangat berbeda. Kalau pengikut itu, kalau lagi senang, dia ikut. Kalau nggak senang, dia nggak ikut. Kalau murid, mau senang, mau susah, sampai selesai pendidikannya, gurunya baru kasih wisuda dia. Seperti Yesus. 3,5 tahun para murid ini. Yuk kita baca 1 Yohanes pasal 2 dan ke-6. Ini ayatnya. Jadi kata Kristen sebenarnya, ini pemahaman yang lebih dewasa. Jadi ketika kita mau mulai merenungkan, oh saya orang Kristen ini, berarti saya ini bukan hanya sekedar pengikut. Tapi ini ayatnya. Kita baca sama-sama 2-3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah. Itu penting. Jadi digarisbawahi Bapak Ibu. Mulai sekarang pemahamannya harus naik level. Jadi kalau kita bicara dengan orang-orang yang rohaninya sudah dewasa, saya ini hidup seperti Yesus. Yesus di zaman sekarang ya kita ini. Bapak Ibu percaya ada Yesus dalam diri kita? Makanya setan bisa kabur, pindah ke babi, dimakan orang Manado, makan. Jadi orang Manado itu paling senang dengan babi, babi paling takut. Karena walaupun ada setan masuk ke babi, babinya dimakan. Bagaimana gitu ceritanya? Tapi itu bicara soal iman kita kepada Tuhan, lebih besar. Kalau kita menyadari ada kehidupan Yesus, aduh, kita nggak usah ngomongin soal setan, ya Bapak Ibu ya. Setan itu udah nggak main lagi dalam hidup kita, setuju? Karena kita sudah ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi ketika kita mau pelayanan, mau terganggu, mau datang oleh gombel di sebelah, mau ada kuntilanak nyangkut di situ, kita nggak usah terganggu. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya berdoa hari ini kita harus kuatkan kepercayaan kita. Saya hidup seperti Yesus hidup. Itu yang paling penting. Nah, dari 2 kata ini, lanjut, baru kita akan menemukan visi kita. Setiap orang Kristen yang memang betul-betul menyadari bahwa saya harus hidup seperti Yesus, maka ini yang terjadi. Ini firman Tuhan yang ajarkan, bukan doktrin saya. Serupa dengan Yesus. Kan kita sering visi gereja ya. Ada lagi itu? G. Coba. Supaya kita nyanyi agak, supaya jangan ngantuk, karena ini jam berat, sore-sore ini. Serupa dengan Yesus, coba. Serupa dengan Yesus. G? Oke. Yuk silakan angkat. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku. Engkau mengasihi gereja. Amin. Setiap keluargaku menjadi sepertimu. Eklesia adalah rumahku. Pujian itu harus menjadi visi kita. Dan itulah yang diterapkan di gereja ini. Saya sangat setuju dengan visi itu. Kalau semua orang Kristen hanya menganggap kita ini Kristen sebagai agama, percuma. Buang-buang waktu. Agama nggak bisa membuat kita ke surga. Setuju katakan amin? Saya ulangi sekali lagi ya. Biarpun KTP Kristen, itu tidak menjaminmu masuk surga. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen. Amin? Banggalah kalau kita masih berjuang seperti Yesus. Bapak Ibu harus minta. Saat saya berkhotbah begini, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus tolong terjemahkan
masih belum loading di otak saya. Saya tahu Bapak Ibu pasti belum loading di otaknya. Masih ada yang nyakut-nyakut. Apa ini? Pak Bobi ini khotbah ini. Ketika kita mulai bertumbuh, maka yang menjadi ukuran untuk masuk surga itu, hidup kita harus seperti Yesus. Bukannya orang yang rajin ke gereja. Saya minta maaf ya. Nanti kita akan lihat misinya. Yang kedua, sempurna seperti Bapa. Itu ada ayatnya. Bapak Ibu silakan nanti baca sendiri ya. Kan Bapak Ibu bukan anak-anak ya. Saya anggap Bapak Ibu lebih dari mahasiswa. Bisa kreatif sendiri. Cari sendiri, googling sendiri. Dan minta pertolongan Roh Kudus. Maksudnya apa ini? Saya masih belum nyambung nih. Tuhan, tolong saya mengerti. Karena waktu kita singkat. Sempurna seperti Bapa. Ini dalam bahasa asli itu teleos, artinya dewasa. Teleos ini bicara tentang kedewasaan. Jadi kalau banyak orang Kristen rohaninya masih anak-anak, maka dia belum seperti Bapa. Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya dewasa seperti Bapa, dewasa seperti Yesus. Orang yang mau menikah di perjamuan nanti kawin adalah orang-orang yang dewasa rohaninya. Amin. Tidak akan mungkin dinikahkan satu dewasa, satu anak-anak. Kita yang harus mengimbangi diri kita untuk dewasa di dalam Tuhan. Karena suatu saat kita yang akan menikah dengan Tuhan secara roh di perjamuan kawin anak domba. Bisa diterima? Bapak Ibu, nyambung ini. Kita yang harus berjuang untuk dewasa. Yesus sudah dewasa. Bapa di surga sudah dewasa. Tinggal kita yang harus dewasa. Yang setuju kata amin. Kalau Bapak Ibu mau tahu ciri-ciri orang dewasa, salah satunya nggak suka ngambek. Amin. Khotbah keras sedikit, nggak mau datang gereja. Ditegur sedikit, nggak mau melayani. Iya kan? Kalau masih kayak begitu, percuma. Kapan mau dewasanya? Saya pengalaman dengan anak saya ketika jalan di mall, nggak dikasih beli mainan, dia guling-guling. Kira-kira waktu dia guling-guling, yang malu siapa? Waktu kita ngambek, guling-guling, yang malu Bapak kita di surga. Ini bilang, tuh kan, tuh anak lu tuh. Kita malu dilihatin orang di mall, anak kita guling-guling. Ya udah bangun, ya, papa beliin es krim, ya, udah. Ya guling-guling di situ muter-muter. Ya masih bersih namanya di mall ya. Bukan soal guling-guling, nggak malunya itu. Orang bilang, anak siapa sih? Kita bilang, aduh Tuhan tolong ini anak kayak nggak pernah diajar gitu. Tahu apa yang terjadi di otak saya? Awas nggak ya? Sampai di rumah, bikin malu. Jadi kalau ada orang Kristen masih suka ngambek, bikin malu. Yang suka bilang ngambek, bikin malu. Harus dewasa. Sempurna itu arti kata dewasa. Jadi kita yang harus mengejar ketertinggalan kita. Saya pernah bilang, kalau usia kita itu sampai 70 tahun, maka titik puncak itu di pertengahannya 35 tahun. Harusnya orang Kristen yang umurnya sudah 35 tahun, dia ini harusnya sudah dewasa. Tidak hanya badannya besar, otaknya juga harus besar. Imannya juga harus besar. Itu orang yang dewasa. 35 tahun itu harusnya sudah menjadi titik balik. Orang-orang Kristen secara rohani, dia harus dewasa. Setuju katakan amin. Kalau ada yang lebih 35 tahun belum dewasa, harus bertobat jangan. Ya. Itu puncak. Kalau kita dikasih umur Tuhan 70 tahun, 35 tahun itu harus titik maksimal.
saya berdoa Bapak Ibu bisa menangkap firman Tuhan hari ini. Ayo kita kejar ketertinggalan kita. Ya. Mari kita dewasa seperti Bapa. Dewasa seperti Yesus. Bisa tangkap firman Tuhan hari ini? Kita masuk dalam visi. Ya. Misi. Sebentar. Itu ada saya ini. Jika tidak punya visi, lihat. Amsal 29 ayat 18. Jika tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Katanya begitu. Artinya orang yang tidak punya tujuan, itu adalah manusia yang liar. Gak usah jauh-jauh. Bapak Ibu bisa tanya sama orang gila. Kita mau tanya, mau kemana bang? Mas, boy, mau kemana? Malah dia tatap kita, kayaknya lebih aneh kita. Dia nggak tahu, pokoknya dia happy keliling-keliling, nggak tahu tujuannya kemana. Lihat. Saya berdoa kita di sini tidak jadi manusia yang liar. Amin. Kita ini sudah jinak. Amin. Saya punya kucing datang, saya pernah kesaksian, ada kucing bunting tiba-tiba datang ke rumah saya, nempel di kaki saya. Saya bilang, kamu bunting datang ke sini, kayak siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab ini kucing. Kucing lihat, nggak tahu siapa pemilik. Giliran bunting mau melahirkan datang ke saya. Kamu punya laki mana? Saya bilang gitu. Ya gila sendiri ngomong, kesal begitu ya. Udah bunting datang ke sini sampai melahirkan. Artinya apa? Kucing liar saja dia bisa jadi jinak. Nempel terus. Kenapa bisa begitu? Saya nggak tahu siapa pemiliknya itu. Dan siapa yang menghamilinya, saya juga nggak tahu. Tapi dia nuntut pertanggungjawaban saya. Itu kan aneh. Ya karena kita kasihan. Beranak 2, mati 1, tinggal 1. Tambah kasihan lagi. Akhirnya kita beli daging babi kemarin. Sikat juga. Saya bilang ada kucing makan daging babi, ini hebat juga. Jadi kita anggap udah habis dia makan daging babi, dia dekat-dekat, ada kita kan dia dekat. Wah, ini kucing sudah jadi Kristen mungkin kelihatan gitu. Saya itu Bapak Ibu bisa mengembangkan ini. Kita ini kalau sudah kenal Tuhan, jangan jadi manusia liar. Amin. Nanti coba terjemahkan manusia liar itu seperti apa. Kita ini sudah jinak. Jadi kalau memang masih ada orang Kristen yang sudah rajin beribadah, rajin melayani, hidupnya masih liar, bahaya kita ini. Saya berdoa tidak ada kita yang masih liar. Amin. Kita semua sudah jinak. Amin. Coba biar kiri kanan. Kita semua sudah jinak. Iya toh? Kira-kira mana yang kita senang atau terima? Yang sudah jinak atau yang liar? Tuhan mau kasih masuk orang ke surga, kira-kira manusia yang liar atau manusia yang jinak? Karena gak sempat lagi pembentukan. Kalau kita sudah mati, gak sempat lagi ada pembentukan. Gak sempat. Tinggal pilihan cuma 2. Ke neraka atau mau ke surga. Cuma itu aja pilihannya. Gak sempat lagi. Gak sempat lagi di kerangkeng, di karantina, dijinakkan. Gak sempat. Penjinakan terjadi hanya di bumi ini. Amin. Jadi pastikan pulang, kasih tahu suami, istri, anak-anak, nah kau sudah jinak di dalam Tuhan. Amin. Tapi kau sudah jadi suami yang jinak. Jangan lihat lagi. Jangan matamu itu kemana-mana ya. Mami, kau sudah jinak di dalam Tuhan. Amin. Ingat, mulutmu itu jangan cerai terus ya. Kasih tahu, kita ini sudah jinak di dalam Tuhan. Nah, sudah mulai merasa. Bapak Ibu jangan tersinggung ya. Saya mau kasih ilustrasi ini supaya Bapak Ibu harus bersyukur. Begitu ya. Kita sudah punya tujuan dan kita ada di arah yang jelas. Oke, lanjut. Ini visinya, tujuan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang paling berat. Waktu orang mulai mengerti, orang yang sudah bisa menerima, iya, aku harus hidup seperti Yesus, serupa seperti Yesus. Tapi gimana caranya?
Yang gitu kan? How, kalau dalam bahasa Inggrisnya, how. Yang pertama, silakan nanti kalau Bapak Ibu masih kurang puas hari ini dengan firman Tuhan, Bapak Ibu perdalam sendiri dulu. Berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan bukakan yang lebih lagi. Itu ada backup itunya. Nanti minta di belakang. Fotokopi. Saya senang kalau mendengar ada jemaat yang respon. Yang mau belajar. Yang mau bertumbuh. Begitu. Saya bukan tipe orang yang pelit soal ilmu. Cuman terkadang kalau kita belajar ilmu, saya sampaikan kepada mahasiswa, saya nggak mau menyampaikan karena saya sudah trauma. Saya punya dosen, pintarnya luar biasa, tapi nggak bisa ngajar. Saya nggak mau kayak begitu Tuhan. Saya mau jadi dosennya low profile, gitu ya. Artinya sekalipun berat ilmu yang saya punya, saya mau transferkan yang sederhana sama orang. Jadi orang mengerti. Dan itu perlu perjuangan. Begitu. Nah, yang pertama, cara bagaimana kita bisa serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, dewasa seperti Yesus. Kita harus hidup intim dengan Tuhan. Saya nggak akan bahas banyak ayat di sini. Saya ingin Bapak Ibu memiliki pengertian yang benar. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini, Bapak Ibu harus membangun keintiman dengan Tuhan. Kebanyakan orang Kristen terkoneksi dengan banyaknya kegiatan di pelayanan, tapi nggak terkoneksi sama Tuhan. Maaf ya, ini bukan menyindir, minta maaf para pelayan Tuhan, enggak. Saya mau bicara ini sebagai wujud kasih, sebagai saudara seiman. Banyak orang terkoneksi dengan jabatan guru sekolah minggu, penatua, tapi nggak terkoneksi sama Tuhan. Ini yang bahaya. Alangkah baiknya sebelum kita melayani Tuhan, sebelum kita menerima jabatan ketua pemuda, pemain musik, WL, kita harus intim dulu sama Tuhan. Yang setuju kata amin. Percuma Anda melayani Tuhan kalau Anda nggak intim sama Tuhan. Percuma. Yang ada nanti Anda akan jadi sombong. Setuju? Orang yang intim dengan Tuhan merasa dirinya nggak ada apa-apa. Kalau saya melayani, itu memang Tuhan pantas mendapatkannya. Tidak ada sedikit pun kesombongan di situ, karena dia sudah intim dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau orang nggak pernah intim sama Tuhan, lihat saja dari pintu dari Asyar dia jalan aja, emasnya sudah kelihatan. Dia pakai tas branded yang harga 20 juta dia pengen, sudah kelihatan. Dari cara jalannya sudah kelihatan. Dari punya dia eyeshadow, lipstick yang mahal punya, sudah kelihatan. Rambut pirang, hijau, merah segala macam, sudah kelihatan. Modal seperti ini kayak akan jadi pelayan Tuhan. Udah ketahuan. Orang-orang model begitu tuh gak bakal intim sama Tuhan. Kenapa? Dia lebih pentingkan penampilan lahirnya. Bukan tidak boleh berpenampilan bagus, tapi kelihatan sekali. Kenapa orang Farisi dikecam oleh Tuhan? Bapak Ibu tahu? Karena lebih kepada penampilan lahirnya. Dia ingin dipuji orang. Saya berdoa hari ini kita sekalian, mari kita kejar ketertinggalan kita. Jangan biarkan kita melayani Tuhan, kita sibuk dengan kegiatan, bahkan kita mendapat jabatan, ketua ini, ketua itu, dan sebagainya, tapi kita nggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya minta 3 saja. Dan saya percaya Bapak Ibu nanti bisa baca lagi. Apa saja yang masih kurang, silakan ditambahkan. Itu berdoa. Baca firman Tuhan. Memuji, menyembah. 3 hal ini sangat penting untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Saya berdoa Pak tiap hari, berapa kali? 3 kali. Apa? Doa pagi Pak, doa mau berangkat sekolah, sama doa mau tidur. Saya bilang, waduh, bahaya ini kita ini. Gagal ini kalau begini nih, ngajarin jemaat ini. Bukan itu maksud saya. Bapak Ibu harus sediakan waktu. Paling tidak belajarlah, paling tidak mulailah 10 menit. Ya. Kadang begini, pengalaman kita yang lalu-lalu, kita hanya berdoa, meminta berkat sama Tuhan.
Ubah doamu. Ya, memang saya pernah dengar dulu khotbah sangat terkenal. Saya senang doa ini. Ketika Pak Pendeta Yakub Nahwai khotbah, banyak berdoa, banyak berkat. Betul ya? Pernah dengar Pak Yakub Nahwai lagi khotbah? Sedikit berdoa, sedikit berkat. Enggak pernah berdoa. Haleluya, semua senang jemaat. Berarti kita ini mau berdoa, mau mendapat berkat dari Tuhan. Setuju? Apa Bapak Ibu masih pegang itu prinsip? Bapak Ibu sudah dewasa di dalam Tuhan. Bagi orang yang bertobat, saya setuju hal itu diajarkan. Tapi bagi Bapak Ibu sudah jadi Kristen lama, saya kurang setuju. Ya? Karena kalau Bapak Ibu masih pegang prinsip ini, Bapak Ibu stunting, cebol, umur tua, badan kerdil. Harusnya ketika kita dewasa, kita tidak lagi melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau kita yakin Tuhan itu seperti Bapa, orang tua kita, maka Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dan kalau Dia bertanggung jawab atas hidup kita, tanpa kita minta pun, Dia akan sediakan. Kalau itu kebutuhan kita. Saya diskusi waktu hari Sabtu dengan Endra, saya bilang gitu. Kan ada ayatnya tuh ya. Sebelum kita ngomong sama Tuhan pun Tuhan tahu. Pernah dengar ayatnya? Matius 6 tuh ya. Semua dicari oleh bangsa-bangsa. Ya toh? Sebelum kita ngomong pun Tuhan sudah tahu doa. Terus saya tanya, terus kenapa kita berdoa ya Pak? Nah itu dia. Bagus nih kita bahas hari ini. Kita nggak ngomong pun Tuhan tahu. Terus ngapain kita berdoa? Nanti kita bahas. Persiapkan ini sebagai bahan PA. Mudah-mudahan saya pimpin, saya mau bahas masalah ini. Karena ini menyangkut suatu hal yang prinsip. Memang Tuhan sudah tahu apa yang kita mau ucapkan. Apalagi yang kita ucapkan waktu doa di menara doa itu, doa untuk bangsa, untuk kepolisian, untuk KPU. Nggak ada untuk kita. Nggak ada. Doa untuk GBK Meksa nggak ada. Yang ada di situ ya doa. Untuk apa, kasus-kasus apa itu yang terjadi. Harusnya kita rubah cara doa kita ini. Kita ini sudah dewasa Bapak Ibu. Ayolah, saya sudah bilang 35 tahun ini harusnya kita sudah umur maksimal rohani kita di dalam Tuhan. Kalau masih belum maksimal, maka kita harus kejar ketertinggalan. Saya masih tertinggal, 47 tahun umur saya. Masih saya harus kejar ketertinggalan saya. Dan ini harus kita sama-sama sadari. Lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Amin. Coba Bapak Ibu mulai berdoa. Aku banyak berdoa. Aku mau banyak menyenangkan hati Tuhan. Aku sedikit berdoa. Aku sedikit juga menyenangkan hati Tuhan. Aku nggak pernah berdoa. Aku nggak pernah menyenangkan hati Tuhan. Beda tuh dengan tadi tuh. Saya ulang lagi. Tadi saya sudah kasih tahu. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Nggak pernah berdoa, nggak ada berkat. Sedikit berdoa, aku sedikit menyenangkan hati Tuhan. Kalau aku nggak pernah berdoa, aku nggak pernah menyenangkan hati Tuhan. Beda rasanya. Nanti Bapak Ibu coba praktikkan doa ini. Kalau enggak, Bapak Ibu menangis di depan Tuhan. Saya ajarkan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena harusnya kita tidak lagi membutuhkan berkat Tuhan kalau kita sudah dewasa. Karena kita yakin Tuhan pelihara kita. Amin. Yang harusnya kita lakukan kalau orang yang sudah dewasa, justru dia harus mengerti keadaan orang tuanya. Dia memberi sesuatu, dia melakukan sesuatu untuk kepentingan orang tuanya supaya orang tuanya bahagia. Setuju kata amin? Harusnya itu yang kita lakukan. Kita nggak lagi minta berkat sama Tuhan. Sekarang waktunya kita menyenangkan hati Tuhan. Kita membalas kebaikan Tuhan. Dengan kita banyak berdoa, kita tanamkan dalam diri kita, saya ingin akan banyak menyenangkan hati Tuhan. Beda tuh. Bapak Ibu bisa rasakan bedanya. Yang satu mau mendapat berkat Tuhan, yang satu
Kita memberi. Dan itu harus terjadi dalam hidup kita. Nanti pulang, Bapak Ibu praktekkan ini. Jangan lagi. Bukannya tidak boleh meminta berkat. Cobalah. Tips saya ini. Bukan tips saya sih. Maksud saya, pengalaman ini saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya mau banyak mengampuni. Karena saya mau banyak mengasihi Tuhan. Kalau saya sedikit mengampuni, maka saya sedikit mengasihi Tuhan. Kalau saya nggak pernah mengampuni, maka saya nggak akan pernah mengasihi Tuhan. Kalau hati Bapak Ibu nggak korslet habis doa begini, ada yang salah. Orang yang dewasa, dia akan memikirkan bagaimana membahagiakan orang tuanya. Setuju? Orang yang dewasa rohani akan memikirkan bagaimana membahagiakan hati Tuhan. Ya setuju, katakan amin. Itu. Nah, tadi kalau nggak punya visi lihat. Nah ini lagi. Jika tidak punya misi, halusinasi, berhayal. Mau jadi dokter, masuk jurusan IPS, nggak nyambung. Menghayalnya tinggi jadi dokter, tapi jurusannya IPS. Mau jadi pengacara, masuk STM, mekanik, nggak nyambung. Berhayal. Banyak orang Kristen yang halu. Karena saking halunya, Tuhan, aku berdoa supaya dompet ini Tuhan isi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya dompet ini akan isi. Woi, kerja, woi, saya bilang begitu. Ngapain dompet kosong didoain supaya Tuhan isi? Gimana caranya? Kan orang Kristen halu yang model begini. Rekening kosong doain, Tuhan tolong, aku percaya, aku berkuasa. Biar Tuhan kirimkan para donatur untuk memberkati rekeningku. Kalau bisa ada yang salah rekening, masuk ke rekeningku. Orang Kristen model apa yang begini? Jangan ya, Bapak Ibu ya. Gak usah lagi doain rekening kosong. Amin. Kerja yang benar. Amin. Salah kita jadi gembala kalau ngajarin doain rekening kosong ya. Pendetanya dulu yang bertobat kalau saya ajarin begitu. Kerja. Dari mana Tuhan memberkati kita kalau kita nggak kerja? Setuju? Kan dari situ kan berkat Tuhan tuh. Saya tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh berdoa Tuhan tolong. Itu kasus-kasus tertentu. Amin. Saya bilang itu kasus-kasus tertentu karena memang kau tidak sanggup lagi. Keadaanmu terdesak, Tuhan tolong dengan cara yang ajaib. Tapi jangan disamain semua dong, gitu kan? Gitu. Saya berdoa Bapak Ibu lebih dewasa ya. Jangan jadi Kristen yang halu, amin. Banyak impian, begitu. Akhirnya ntar mulai lari-lari sedikit. Saya punya teman ketika waktu pencurahan Roh Kudus, biasalah namanya gereja Partai Kosta kan ya, doa 10 hari supaya dapat bahasa roh. Giliran dapat bahasa roh, Bapak Ibu tahu, nggak berhenti. Kira-kira takutnya aku tanya, orang bahasa roh terus main volley bahasa roh, bagaimana ini? Mau kamar mandi dia bahasa roh, saya pikir, aduh kita yang salah ini kemarin ini doain. Jadi takut, mau dekat dia, kita mau belajar, mau duduk. Gimana? Aduh, duduk. Bagaimana ini bahasa roh begini? Nggak terkontrol, nggak berhenti. Mau tidur lagi, kita tidur sama. Apa ini orang bahasa roh terus? Saya bukan tidak percaya dengan bahasa roh. Tapi kalau sudah mau tidur, mau kamar mandi, mau main volley, pakai bahasa roh, itu sudah aneh. Saya berbagi pengalaman Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan pakai bahasa roh, bilang Tuhan stopin aku, jangan sampai ke kamar mandi pakai bahasa roh. Ngomong sama Tuhan. Karena roh itu tertib. Setuju? Untuk apa bahasa roh di kamar mandi? Coba bayangkan. Untuk apa? Gak terkontrol. Saya jadi curiga, ini roh Tuhan atau roh apa ini? Masa kemana-mana pakai bahasa roh?
Saya berdoa Bapak Ibu, jangan jadi Kristen yang halu. Nanti kalau ada doa 10 hari, yang diminta nggak usah bahasa roh. Ya, Bapak Ibu, saya mau koreksi sedikit ini masalah doa 10 hari. Mumpung saya ingat ya. Kalau waktu doa 10 hari, jangan minta bahasa. Amin. Minta Tuhan penuhi hidupmu dengan roh Tuhan. Amin. Banyak orang cari doa 10 hari itu karena bahasa roh. Seakan-akan kalau orang sudah dapat bahasa roh, sudah rohani begitu ya. Minta Tuhan penuhimu dengan roh Tuhan. Cukup. Walaupun itu tidak terbentuk dengan bahasa, tidak masalah. It's okay. Munculkan buah roh. Itu yang paling. Baik. Itu dengan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Pulang dari sini kita tobat sama-sama. Amin. Tobat berjemaah. Ya. Harus rajin berdoa. Harus rajin baca firman Tuhan. Saya mau tanya nih, jujur ya. Siapa yang tahun ini sudah selesai? Dari Kejadian sampai Wahyu, baca Alkitab. Angkat tangan. Ayo, musik. Sudah selesai baca Alkitab? Udah ya, puji Tuhan. Mumpung sudah. PL, sudah selesai? Ayo kita tobat sama-sama. Saya nggak ngajari untuk mempermalukan Bapak Ibu, enggak. Tapi saya mau memberikan kita semangat sama-sama. Ya, tahun ini mari kita selesaikan masalah keintiman dengan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, waktu dengar ini, Bapak Ibu jadi semangat. Jangan merasa terintimidasi. Tuhan benar, aku doa masih bolong-bolong, ampuni Tuhan. Entar pula aku janji deh, swear Tuhan, swear. Nanti aku mau berdoa pagi, siang, sore, malam. Aku mau berdoa, amin. Tuhan dengar doa, tinggal eksekusi, oke? Jangan cuma janji pagi, siang, sore, malam, taunya cuma malam doang mau tidur berdoa. Kan bohong namanya. Baca firman Tuhan dan suka memuji menyembah Tuhan. Amin. Saya ada punya tetangga dulu Kristen. Apa namanya? Kita lagi lagu penyembahan. Mau sepertimu Yesus, keong racun sebelah. Pernah dengar lagu keong racun? Belum pernah. Nanti sekali ya di keong racun ya. Oh, kamu ketahuan. Kita mau sepertimu Yesus. Oh, kamu. Kita nggak nyambung tetangga Kristen. Kenapa kok tetanggaan Kristen tapi satu pun mau sepertimu Yesus, satu keong racun sama kamu ketahuan. Pernah dengar lagunya? Nanti setel di YouTube tuh. Kayak gitu kan. Cinta satu malam. Saya bilang, ya Tuhan, bagaimana kita konsen mau berdoa, mau memuji Tuhan. Jadi saya juga heran, kenapa saya punya tetangga Kristen model begini? Saya berharap Bapak Ibu tidak lagi jadi orang Kristen yang halu. Amin. Kalau punya rencana, gak usah terlalu tinggi-tinggi, nyangkut. Ya? Bapak Ibu kalau punya rencana, doa sama Tuhan. Kalau terlalu tinggi, nyangkut. Oke, yang kedua, apa yang akan kita lakukan ketika kita mau serupa dengan Yesus? Jadi berkat dan teladan. Nah, ini yang paling susah sekali. Rajin kasih persepuluhan, tapi bantu saudara susah, minjem 100.000 aja susah. Halo. Sorry ya, bukan saya anti perpuluhan. Kalau saudaramu susah, cuma pinjam 100.000, kasihlah. Saya nggak terlalu simpati. Pak Pendeta, dia ini orangnya rohani, rajin ke gereja, sering kasih sumbangan. Iya bos, tapi itu lihat saudaranya miskin semua. Dia kayak sendirian. Coba Bapak Ibu bayangkan. Saya berdoa Bapak Ibu hari ini mulai berpikir. Sebelum kita memberkati orang lain, maaf kata ya, sebelum kita membawa persepuluhan kita kepada Tuhan, pikirkan rezeki yang kau terima. Lihat saudara-saudara. Setuju?
Saya kok sedih kadang-kadang agak sedikit agak sedikit nggak terima begitu. Persembahan dari keluarga, dibacakan di mimbar. Dari keluarga Atun sebesar 2,5 juta. Dibacakan di gereja. Bangga, pulang siang. Dia pergi pas sama-sama pulang gereja. Ada jemaat pulang siang-siang dengan bawa anak istri. Dia naik mobil. Lebih bagus Bapak Ibu sumbangan 100.000, Bapak Ibu boncengin itu jemaat, antar sampai rumah. Itu keren. Maaf ya, saya tidak anti personal, anti perwakilan. Bapak Ibu harus jadi teladan. Apakah Bapak Ibu masih bangga ketika ada sumbangan besar dibacakan Bapak Ibu? Itu saya. Mari kita mulai lirikkan kiri kanan. Gak usah malu, jadilah kita berdoa. Walaupun orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, Bapak Ibu percaya Tuhan lihat. Saya tahu waktu setiap kali kita makan, kalau minggu sore itu ada sumbangan, walaupun makan sederhana, saya kejempol. Makanan sederhana yang kau siapkan, itu jauh memberkati. Setiap kali saya makan, saya doa Tuhan berkati orang ini. Jangan tahan-tahan berkat Tuhan. Bapak Ibu, jangan tahan-tahan berkat Tuhan. Kalau kau lihat saudaramu kekurangan, bantu dia. Amin. Jadilah berkat. Saya ambil gambar itu ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi. Waktunya setiap hari selama 3,5 tahun. Pagi dia berdoa, habis itu dia berdoa, dia keliling, dia mengajar. Habis dia mengajar, dia nyembuhin orang sakit. Habis dia nyembuhin orang sakit, dia ngusir setan. Habis dia ngusir setan, kalau dia mati kayak Lazarus bangkitlah. Dia bangkitin. Ada yang susah dia tolong. Setiap hari 3,5 tahun. Saya bilang, umurnya cuma 33,5 tahun. Tapi dampak hidupnya luar biasa. Kita ini umur 47 tahun dampaknya. Kadang-kadang kita malu sama Tuhan Yesus ya. Malu gak sama Tuhan Yesus? Itu, dia cuma umur 33,5 tahun. Dari mulai punya murid 12, berkembang jadi 12 berkembang jadi 70. Dari 70 berkembang 120, dari 120 berkembang 500. Dan sekarang hari ini, hasil pengorbanan Yesus, 2,3 miliar itu orang Kristen percaya Yesus. Keren kan? Dan saya berharap Bapak Ibu harus bisa kita hidup seperti Yesus. Jangan buang waktu kita. Ya? Mari kita perkataan yang membangun, perbuatan yang penuh kasih. Stop dah kita ngomong-ngomong yang ya dulu saya senang bercanda, sekarang saya kurang-kurangin. Kalau saya panggil, kalau ada orang yang saya nggak suka, halo, gue, opa, saya bilang begitu. Dia tersinggung karena dia belum jadi opa. Tapi sebagai bercanda, saya kurang-kurangin, udah nggak bagus bercanda yang begitu. Kurang-kurangin. Sampai kita nggak lagi terbiasa dan kita akan berbuat yang penuh kasih. Nah, ada 4 wilayah. Kapan-kapan nanti kita akan bahas itu. Di keluarga, di gereja, di tempat usaha pekerjaan kita, di masyarakat. Waktu pernah kami sharing tentang memandang muka, entah bagaimana, saya spontanitas ngomong. Saya pernah mengalami diskriminasi di keluarga, di tempat pekerjaan, di kelurahan, sampai saya ngomong itu waktu kita ini. Itu spontanitas saja. Tapi pengalaman itu menjadi pembelajaran buat saya. Betapa tidak enaknya kita didiskriminasi orang. Setuju?
Kalau kita sudah tahu kita diperlakukan tidak adil sama orang, jangan perlakukan orang tidak adil. Amin. Sakitnya tuh di Jadi kalau kita memandang muka sama orang itu akan sakit hati. Dan kalau orang sudah sakit hati, bye-bye kan. Jangan sampai dia ini doa sama Tuhan. Tuhan, jamah hatinya Pak Bobi Tuhan. Amin. Kalau cuma ngomong jamah nggak apa-apa. Takut ada orang biar mati keserempet lu. Ada orang yang begitu. Bukan berdoa sama Tuhan, sumpah serapah. Mati lu, saya kalau baca itu nanti. Jangan bikin sakit hati orang. Amin. Karena kita tahu rasanya kita diperlakukan tidak adil orang. Yang terakhir, yang ketiga. Ini yang paling penting. Saya berdoa Bapak Ibu membuka diri ya. Jangan menutup diri. Karena dengan Bapak Ibu membuka diri, pemulihan lebih cepat terjadi, kemajuan lebih cepat terjadi. Upgrade diri. Saya ada menyelidiki, kenapa Tuhan Yesus umur 13 tahun sampai 30 nggak ada diceritakan di Alkitab. Namanya Missing Year of Jesus Christ. Saya cari-cari, nggak ada tuh. Iya ya. Kenapa kok tidak diceritakan di Alkitab umur Yesus mulai dari yang ada kan umur 12 tahun di bait suci terakhir sampai 30 tahun nggak kelihatan batang hidungnya. Nongol-nongol udah dibaptis sama Yohanes. 3,5 tahun penginjilan, mati Ika Israel. Hilang dari umur 13 tahun sampai umur 30 tahun. Nggak diceritakan. Tapi ada beberapa naskah, tradisi-tradisi, kisah-kisah yang diceritakan bahwa pada waktu usia 13 tahun sampai 30 tahun itu dicatat Yesus belajar. Saudara tanya, kok bisa Pak Yesus belajar? Dia kan Tuhan. Kita ngomong Yesusnya ini manusianya, bukan Tuhannya. Dia bertanya jawab sama orang Farisi. Dia belajar dari bapaknya jadi tukang kayu sampai umur 30 tahun. Artinya apa? Secara manusiawi dia mengikuti perkembangan. Dan nanti itu ada di ayatnya. Di situ diceritakan. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Jelas sekali di situ dikatakan Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52 yang terakhir. Alkitab dengan jujur menggambarkan begini. Lukas pasal 2, ayat 52. Ternyata Yesus juga belajar loh. Malu kita sama Yesus nanti kalau kita nggak pernah mau belajar. Dan Yesus makin bertambah. Ini secara fisik. Besar fisiknya. Semakin sampai umur 30 tahun toh. Dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya. Besar yang kedua ini bicara tentang kuasa yang dia miliki. Hikmat, kecerdasan. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini bicara tentang sosialisasinya. Keren kan? Ada 4 faktor yang harusnya kita berkembang. Secara spiritual, secara kejiwaan, emosi, mental kita. Yang ketiga secara sosial. Dan yang keempat secara fisik. 4 ini harus berkembang. Dan itu didapatkan dari belajar. Jangan malu Bapak Ibu. Pendidikan itu sebenarnya bukan jenjang SD, SMP, SMA saja. Ada yang namanya long life education. Betul? Belajar sepanjang hidup. Sampai kita tutup mata pun kita akan terus belajar. Nah, saya berdoa Bapak Ibu punya semangat belajar. Untuk yang pertama tadi, yang poin 3. Ini saya berdoa Bapak Ibu bisa. Ini banyak sebenarnya ayatnya. Tapi takut Bapak Ibu pusing melihat ayatnya. Jadi saya nggak kasih ayat, Bapak Ibu nanti cari. Alkitab mengajarkan supaya kita mengenal diri kita sendiri.